mengajarkan penyumpaan oleh saya.
迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无
释迦牟尼佛。南无本师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 释迦牟尼佛。
佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。Kami hormati Ketua Wanita Buddhis Indonesia Kota Metro beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Wulan Bahagia Kota Metro beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Yayasan Buddha Gaya Indonesia Kota Metro beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Wihara Buddha Dharma Dipa Kota Metro beserta jajaran. Yang kami hormati Pimpinan Gedung Geraha Suka Kota Metro. Yang kami hormati Ketua Sekolah Minggu Buddhis Dharma Gaya Kota Metro beserta jajaran. Yang kami hormati para upasaka upasika pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat datang di Wihara Buddha Dharma Dipa, wihara kita tercinta ini. Dengan rasa sukacita, marilah kita bersama-sama rayakan Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis, tahun 2026 Masehi. Adapun tema Waisak tahun ini adalah menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia. Dengan sukacita pula, saya Edelin Dan saya Sharon, kami berdua selaku pembawa acara yang akan memandu acara perayaan Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026 Masehi ini dengan bahagia. marilah kita mempersatukan rasa bahagia kita dalam perayaan Trisuci Waisak pada hari ini dengan bersama-sama bernyanyi dan bertepuk tangan diiringi lagu Selamat Hari Waisak. Dharma pada bab 11 Jalan Waga Syair 7 dan bab 13 Loka Waga Syair 3. Apa suta yang Mansa
tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Dhamma care sucaritam nanatam ducaritam care Dhammam cari sukam sedikit asmin palamita. Artinya, jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dhamma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Satu, satu, satu. Namo Samyak Adi Budaya. Namo Budaya. Persembahan puja. Persembahan pelita. Dengan pelita yang memancarkan cahaya terang, penerangan yang melenyapkan kegelapan. Kepada Buddha, cahaya tiga alam, penghalau kegelapan, aku memuja. Persembahan air. Perkenankan kami mempersembahkan air ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan buah-buahan. Perkenankan kami mempersembahkan buah-buahan ini berdasarkan kasih sayang yang paling patut menerimanya. Persembahan makanan. Perkenankan kami mempersembahkan makanan ini berdasarkan kasih sayang
yang paling patut menerimanya. Persembahan dupa. Dengan dupa yang harum semerbak, pada unsur wangian aku menghormati dia yang patut dihormati, tempat memuja yang tiada bandingannya. Persembahan bunga. Sekumpulan bunga yang terpilih ini segar warna dan harumnya aku persembahkan di kaki Muninda Buddha yang berupa bunga saroja suci. Dengan bunga-bunga ini aku menghormati Buddha. Berkat jasa ini semoga aku mencapai kebebasan. Seperti bunga yang akan layu, demikian pula badan jasmaniku mengalami proses pelapukan. Penghormatan Jogja. Aku senantiasa menghormati setiap ceria, di mana saja adanya unsur relik suci pencerahan aku, semua bentuk simbol perwujudan Buddha. Kami Sang Buddha terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada ketimbangan, merenungkan dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Nama Daragata Sahir penghormatan. Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Sang Bagawa. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik di hadapan Buddha, Dhamma, dan Sangga. Aku bersujud secara tuntunan.
Arahang Sama Sambuddho Bhagavata Buddhang Bhagavantang Aviwademi Namo Buddhaya. Namo Sanya Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sanya Adi Budaya. Namo Budaya. Pertama-tama selamat Hari Raya Waisak 2570 Raya. Dan saya sangat berbahagia sekali karena hari ini wiharanya sangat penuh sekali, sangat membahagiakan sekali ya. Karena wihara ini dibangun tahun 1989. 3 ya, jadinya ya. Di sini 89. 89. Ya, jadinya 89 ya. Dan kita sangat beruntung kita diberikan fasilitas untuk berbuat baik. Karena dengan kita kewihara maka ladang kebajikan kita terbuka. Ladang kebajikan itu ada di, kalau di persingkat ada ya, yaitu 1 dana. Di wihara setiap minggu kita punya ladang kebajikan berdana. Kemudian sila, pasti tidak lupa kita mengambil Pancasila. Kemudian bawana. Nah, bawana ini kita bagi jadi 3. Pertama meditasi, kedua mendengarkan dhamma ajaran Buddha sendiri, dan ketiga membantu pembabaran dhamma. Jadi yang mendengarkan dhamma dan yang memberikan dhamma sama-sama berbuat kebajikan, dan itu merupakan kebajikan tertinggi. Jadi alangkah ruginya kalau gedung ini sudah dibuat tapi kita menyanyiakannya dengan tidak pergi ke wihara. Jadi saya berharap kalian semua punya karma baik sehingga setiap minggu tidak ada halangan, badannya sehat, pikirannya sehat, sehingga bisa melakukan banyak kebajikan. Setiap minggu pergi ke janjikan engkau padaku. Kok pelan ya? Untuk berbuat baik aja jadinya susah ya. Nah, sekarang tadi ya ada Waisak Gantang tadi ya. Yata Pucena Guna Anuserata, yaitu
Kemudian kita melakukan puja ya, puja yama. Kami semua di sini melakukan puja karena teringat akan guna atau manfaat yang diberikan yang begitu dahsyatnya oleh Buddha sendiri. Kenapa sih kita sampai susah-susah nih? Wah, pradasina panas-panasan, gak cuma sekali, berapa kali? 3 kali panas-panasan ya. Kemudian duduk di sini capek-capek ya, sampai kesemutan, bersujud. Ngapain sih kita lakukan itu semua, buat apa? Ngapain? Enak di rumah tidur. Ada ibu enak di rumah tidur. Tadi itu karena mengingat guna yang luar biasa dari Buddha sendiri. Karena kelahiran Buddha, karena beliau bisa tercerahkan, maka beliau bisa membabarkan dhamma. Beliau mengajarkan kita untuk percaya akan karma. Pengennya manusia ini hidup apa sih? Lahir di keluarga terpandang, benar? Hidup kaya raya, foya-foya, apapun yang mau bisa dibeli, benar? Terus pengennya lagi kalau mati masuk lengkap ya. Pengennya kayak begitu. Tapi yang dilakukan kewiharaannya keinginan dan apa yang dilakukan bertolak belakang. Di sini semuanya agama Buddha bukan? Agama Buddha bukan? Yakin sama Buddha? Sungguh yakin? Kewiharaan mau gak? Yakin saya aku beragama Buddha. Kewihara jadi tak? Lo yakin kok gak ada sada? Gak ada sadanya, kecil sekali. Kalau tidak punya sada, kewihara saja tidak mau, gimana kau yakin terhadap ajaran yang paling penting, sama diti? Pandangan benar yang pertama itu karena sakata sama diti. Percaya dengan karma. Kalau mau lahir, nanti nih, aduh sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Aduh, gua udah nggak bisa. Kan kita nggak bisa salahin orang tua kita. Yang milih orang tua itu kita di masa lampau. Aku lahir di keluarga yang kayak gitu deh. Ya. Mau salahin siapa? Salahin diri sendiri. Loh, dulunya nggak banyak berbuat baik. Dulunya tidak melakukan apacayana atau penghormatan dengan baik. Salah satunya terhadap Buddha. Tadi sekali bahagia sekali yang muda-mudinya dengan senyum, dengan tenang, penuh sadar terlihat ya dari wajahnya melakukan puja yang luar biasa, dibantu oleh romo-romo yang juga luar biasa. Melakukan puja, melakukan penghormatan. Terus tadi sekali di sini, wah ramani kita ya, kalau Inggris, kami juga menjalankan tisu yang tidak mungkin ini dilakukan bila tidak punya penghormatan. Karena memiliki penghormatan, beliau melakukan hal ini. Nah, orang-orang yang melakukan penghormatan ini akan mendapatkan 4 tadi yang disebut, ya kan? Apa cayana ketika dilakukan? Cataro Dhammawadanti Ayu Wano Sukam Bala. Panjang umur, cantik ganteng, kemudian berbahagia, gampang berbahagia dan sehat badannya. Itu akibat dari apacayana atau penghormatan kepada yang patut dihormati, termasuk ibu dan bapak. Ya, yang anak-anak mudanya, anak, termasuk ayah ibu. Ya. Karena dari anantarya kama atau garuka kama buruk yang dilakukan, itu ada 5 kan? 1, melukai Buddha. 2, membunuh arahat. 3,
membunuh ibu. Keempat, membunuh ayah. Dan kelima, memecah belah tangga. Bayangkan, dari 5 ini, arahan ayah dan ibu satu level. Bahkan Buddha tidak mengatakan sotapana, tidak mengatakan sakadagami atau agama, anagami, apalagi baru mencapai jana ya. Tidak disebutkan. Sejahat-jahatnya orang tua, mau dia cuma ngelahirin, ditinggal, disiksa anaknya, tapi tadi gunanya dia telah memberikan manfaat yang sama bahkan dengan anak. Dia termasuk di 5 tersebut. Bayangkan ya. Bahkan Buddha tidak mengatakan orang tuanya mesti baik, mesti bermoral, enggak. Karena ada satu manfaat yang diberikan oleh ayah dan ibu. Yang satu manfaat ini sudah bisa membuat kita harus membalas budi mereka, sejelek apapun orang tua kita, yaitu Lokasa dan Sitaru. Karena ayah ibu kita mengizinkan kita melihat dunia, mengizinkan kita terlahir kedua ini. Satu kebajikan itu sudah membuat kebajikannya setara dengan anak yang karma buruknya luar biasa kalau kita melakukan hal yang buruk terhadapnya. Nah, kembali lagi tadi bahwa di Waisak ini kita mengenal guna atau manfaat yang diberikan oleh Buddha, yaitu karena Buddha mengajarkan kita apa itu baik dan apa itu yang tidak baik atau buruk. Di Dhammapada dan kitab komentarnya ada satu stanza yang saya sangat suka sekali, yaitu Gihi Papopi Samana Papopi Papoya. Artinya suatu kejahatan bila terdapat di rumah tangga itu adalah kejahatan. Bahkan bila terdapat di samana atau biksu atau seale, itu pun kejahatan. Orang yang jahat ketika jadi perumah tangga, dia akan jadi orang perumah tangga yang jahat. Ketika dia menjadi biksu, menjadi samana, dia pun menjadi biksu dan samana yang jahat. Kenapa begitu? Karena kilesa atau kejahatan, pikiran yang jahat itu mau dimanapun, apapun bentuknya, di makhluk apapun itu sama. Kemarahan di anjing sama kemarahan di manusia sama. Anjing yang marah, manusia yang marah, sama-sama menyeramkan, sama-sama ingin menghancurkan, menyakiti. Jadi kemarahan di umat biasa ataupun kemarahan di samana atau biksu sama, suatu kejahatan. Begitu juga kebalikannya. Ketika kita menjadi orang baik, ketika jadi perumah tangga, dia akan menjadi perumah tangga yang baik. Ketika menjadi samana biksu atau sele, dia akan menjadi samana biksu yang baik. Kalau dia jadi anak, dia jadi anak yang baik. Jadi romo yang baik. Jadi ramani yang baik. Jadi suami yang baik. Jadi istri yang baik. Jadi mertua yang baik juga ya. Jadi mantu, jadi apapun itu dia akan jadi yang baik. Nah, sekarang Bunda ngajarin kita baik yang jadi takkan tebal banget ya. Dhammapada aja Jakarta, apalagi dipintakan 3 keranjang. Untuk jadi orang baik itu susah banget sih. Sebenarnya Buddha itu udah kasih ciri khas orang baik. Kalau dia punya Brahma Wihara, dia udah pasti orang baik. Brahma Wihara itu apa? Punya metta, kasih sayang. Punya karuna, welas kasih. Punya mudita, berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Dan punya upeka, punya kesenangan hati. Kalau seseorang mengembangkan 4 ini, udah pasti orang baik. Gak usah berada di maga, ketemu maga, gak usah. Cukup 4
banyak teman. Jangan ke wihara malah banyak musuh. Kayak mana itu konsepnya? Ke tempat dharma kok malah banyak musuh, ya? Jadi kita harus merefleksi diri kita sendiri loh. Aku ini ke wihara kok malah jadi banyak musuh ya? Berarti ciri khas orang baik mungkin tidak ada pada saya. Apakah saya kurang marah? Diskusi sedikit, marah. Kerja bareng sama si A, marah. Sama si B, marah. Sama si C, marah juga ya. Hobinya itu kok marah ya. Jadi diganti, hobinya adalah penuh cinta kasih. Pengennya bantu orang, pengennya senyum sama orang, pengennya sadar. Karena bahkan Buddha mengatakan hanya dengan hati kita bisa mencapai nibbana. Hanya dengan menjadi orang sabar kita bisa mencapai nibbana. Kalau gitu kita ke wihara harus saling mengingatkan satu sama lainnya. Dan Buddha mengatakan ciri khas orang yang mudah tercerahkan adalah dia mudah menerima masukan atau nasihat. Jadi kalau ada teman kalian marah-marah, cukup diingetin aja, marah-marah itu aku salah kebajikan, atau marah-marah itu aku salah atau yang tidak baik. Cukup diingetin gitu aja. Jadi kalau dia memang yakin terhadap ajaran Buddha, karena ini ajaran Buddha kan, kalau dia yakin sama ajaran Buddha, dia langsung keren, ya. Gak marah-marah di, oh iya ini aku salah perbuatannya tidak baik. Marah-marahnya langsung berhenti. Walaupun mungkin mukanya masih sebel ya, tapi udah berhenti marahnya. Jadi cukup diingatkan dengan dhamma aja. Itu aku salah atau perbuatan yang tidak baik, atau aku salah perbuatan baik. Dan kalau yakin tadi itu ya, yakin sama jalan Buddha, kita pasti akan bisa mengendalikan pikiran kita. Nah, sekarang kembali saya ingin mendorong kalian semua. Samsara ini panjang, kelahiran yang terus berulang ini panjang. Kalau saat ini aja kalian sudah mengeluh, aduh, kok hidup gue mau kayak ada susah ya. Lagi sama ajaran Buddha, ke wihara enggak? Setiap minggu berdana enggak? Lu orang ke wihara aja enggak, berdana aja enggak, pengennya kayak raya. Kayak mana? Jadi rugi udah ada gedungnya, romo-romonya aktif, tapi kalian tidak mau ke wihara, difasilitasi untuk berbuat baik, tidak mau. Salah siapa? Jadi jangan cuma Waisak doang ya, bro kayak gini ya. Coba aku tanya sekali lagi ya, setelah mendengarkan ajaran Buddha, mau ke wihara nggak? Janjikan kepadaku. Janji, udah lumayan banget ya, walaupun masih ada yang aku nggak mau ngomong deh ya, nggak apa-apa. Tapi hanya dengan sadar atau keyakinan kita bisa menjalankan ajaran Buddha. Hanya dengan mengembangkan metta, menebarkan metta, menghubungkan perdamaian dunia, maka kita bisa berbuat banyak kebaikan. Ini bisa ada di meja ini karena cinta kasih. Tanpa cinta kasih air ini nggak ada di meja. Tanpa cinta kasih tisu ini tidak ada di meja. Tanpa cinta kasih saya nggak dikasih tempat sebagus ini. Tanpa cinta kasih terhadap diri sendiri, kalian tidak akan datang ke wihara. Karena untuk berbuat baik itu butuh memiliki cinta kasih terhadap diri sendiri. Loh, aku nggak mau nih, aku menderita. Aku menderita karena
buruk. Karena aku sayang sama diri aku ingin mengkondisikan diri aku berbuat baik. Salah satunya ke wihara, ya. Jadi ada waktu itu saya juga ada yang tanya sama saya, aku tuh malas ke wihara. Kenapa? Soalnya di wihara itu orangnya ke wihara tapi ngomongin orang, judes. Buat apa ke wihara? Orangnya gak baik. Terus saya tanya, emang semuanya begitu? Enggak sih, beberapa orang. Terus, kamu tiap hari makan nasi gak? Makan. Kadang kalau makan nasi, ada sedikit batu gak? Sedikit batu ya. Terus, kamu buang batunya apa buang nasinya? Buang batunya. Terus, kamu berhenti gak makan nasi? Enggak. Nah, begitu juga pada saat kita ke wihara, kita bertemu. Di zaman Buddha juga ada orang yang dulu debunya masih banyak dan tidak mau dibersihkan. Pokoknya temennya ngajak berantem semua orang. Dari zaman Buddha juga ada. Tapi justru kita harus penuh cinta kasih. Kasihan loh, mungkin dia di rumah mumet kali ya, kurang piknik mungkin ya. Jadi dia maunya marah aja, kita tuh mesti kasihan sama dia. Dan kita membatasi supaya tadi batunya ya tidak menyakiti kita dengan cara apa? Ya, jangan bergaul terlalu dekat. Tapi berhenti makan nasi enggak? Ya rugi dong berhenti makan nasi. Jadi tetap ke wihara enggak? Tetap ke wihara. Orang kita nggak bisa kontrol pikiran orang. Kita aja mengontrol diri sendiri aja susah, bener nggak? Milih mau ke wihara atau tidur? Tidur deh. Padahal udah tahu wihara bagus, ngontrol pikiran susah. Pilih game atau pilih ke wihara? Ya aja deh. Padahal itu kita tahu itu baik. Cuma ngontrol pikiran aja susah. Lah kita ngontrol diri sendiri aja susah, gimana mau kontrol orang lain? Gimana mau kontrol suami? Mau kontrol istri? Mau kontrol anak-anak? Gak bisa. Hanya mengembangkan kesabaran, maka niat baik kita tidak berubah. Walaupun saya mau ke wihara, ternyata di perjalanan ada orang yang jahatin saya tidak berubah. Dengan hati atau kesabaran saya tetap akan melakukan kebaikan. Baik, saya tidak akan bicara lebih lama lagi karena waktunya tidak mencukupi. Tapi sekali lagi, minggu depan jangan sampai setengahnya hilang ya. Tidak boleh. Tuh, Ramani bilang seperempatnya aja udah mitofo katanya. Waduh. Ini kok pada nggak sayang diri sendiri semua ini. Ini semuanya pada jahat sama diri sendiri ya. Tidak mau memiliki karma baik atau bagaimana sih? Bosan atau gimana sih? Coba ya semuanya merenungkan, memancarkan cinta kasih terhadap diri sendiri dulu. Aku ingin diri aku ini hoki, aku ingin diri aku ini bahagia, aku ingin diri aku ini di banyak kehidupan akan memiliki hal-hal yang baik. Nah ya dengan cara membuat kebajikan, dengan cara setidaknya seminggu sekali doang ke wihara. Karena di wihara walaupun kalian sebel atau apapun itu, 3 kebajikan ini tetap bisa kalian lakukan yang di rumah sulit dilakukan. Karena di rumah itu kita mudah mengatakan rumah itu sumber kilesa. Karena apa? Sumber kelaparan batin. Karena apa? Karena kalian sibuk dengan anak, dengan istri, dengan kerjaan, dengan bersih rumah, lupa untuk berbuat baik. Tapi di sini kalian setidaknya dipaksa
susah, setidaknya berdana, setidaknya ambil sila, setidaknya meditasi, apalagi kalau bisa mendengarkan dhamma, mendukung pembabaran dhamma, itu adalah karma yang luar biasa. Jadi harus tetap pelihara. Karena apa? Karena kita sayang sama diri sendiri, ya. Pengen hobi, pengen hidupnya baik, banyak-banyak berbuat kebajikan, salah satunya pelihara. Baik, semoga dengan sharing dhamma dari Siale ya, kita bisa menebarkan cinta, dan dengan cinta pasti kita akan damai dengan banyak orang. Mau yang nyebelin, yang manis, yang manja, mau yang ngeselin, kita tetap damai dengan mereka. Ya, baik. Sekian dari saya. Semoga di Waisak ini sadar keyakinan kita semakin tinggi, keyakinan kita terhadap karma semakin luar biasa, sehingga kita menjadi orang yang baik. Om Mani Padme Hum. Om Mani Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Mani Padme Hum. Om Mani Padme Om Mani Padme Hum. Mani Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Mani Om Mani Padme Hum. Om Mani Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Om Mani Padme Hum. Om Mani Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme